Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Chokehold. Film ini bercerita tentang seorang pejuang seni bela diri wanita bernama Zoe. Untuk balas dendam atas kematian ayahnya, dia rela melepas impiannya yaitu untuk bertarung di turnamen seni bela diri campuran di seluruh dunia. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, terlihat beberapa orang yang sedang latihan bela diri dan pelatihnya yang bernama Javir. Adapun wanita yang sedang memotong baja. Dia adalah anak dari Javir yang pemilik salah satu gym. Di saat Javir akan pergi, dia melihat foto anaknya. Lalu, Javir pergi menggunakan motor Harley-nya. Ketika sampai di suatu tempat, Javir memasuki suatu gedung yang di mana ada pertandingan yang sedang berlangsung. Di saat Javir melihat pertandingan, ada yang menghampirinya dan memesan petarung kepada Jones. Dia adalah promotor pertarungan. Terlihat Javir sangat sinis ketika petarungnya akan dipatahkan oleh lawannya. Lalu Javir pergi karena petarungnya kalah yang langsung dikejar oleh si koboi. Lalu memarahi si koboi. Tidak lama Javir dihampiri seorang wanita bohai. Ternyata malam ini ada pertandingan besar yang melibatkan Javir. Scene berpindah kepada Zoe yang sedang bersiap untuk pertarungan pertamanya. Di sisi lain, Javir sedang melihat pertandingan anak didiknya. Di sini kita diperlihatkan dua pertandingan ilegal dan legal. Scene pun berganti-ganti antara Zoe dan anak didik Javir. Ternyata anak didik Javir disogok oleh mafia agar kalah. Namun Javir ingin dia menang, lalu ini yang terjadi. Ketika anak didiknya kalah, si koboi dan mafianya pun pergi keluar gedung dan Javir pun mengikutinya. Scene berpindah lagi ke Zoe yang sedang diberi nasihat oleh pelatihnya ketika akan memulai lagi pertandingan. Lalu scene berpindah lagi ke Javir yang sedang menghajar mafia, begitupun Zoe yang sedang dihajar oleh lawannya. Lanjut, si koboi dan Javir pun adu jotos karena uang yang hilang. Javir menuduh si koboi yang membawa uangnya. Mafia itu pun menembakkan pistolnya namun tidak mengenai Javir ataupun si koboi. Ketika mafia itu akan menembak, datanglah raja mafia sebenarnya dan ini yang terjadi. Somebody's going to take the fall for me. Zoe pun tergeletak, begitupun ayahnya Javir yang sambil memegang foto anaknya. Zoe pun kalah dan ayahnya Javir tewas mengenaskan. Dikarenakan Zoe kalah, dia mendapatkan hukuman skorsing selama 90 hari. Dalam perjalanan, Zoe mendapatkan telepon bahwa ayahnya telah meninggal. Sesampainya Zoe di tempat gym, Zoe pun melihat foto ayahnya. Lalu datang si Bohai yang dulu bersama Javir, dia bernama Rene Bohai. Dan meminta maaf kepada Zoe. Namun ada dua polisi yang menelepon Zoe saat di perjalanan. Juga memberikan barang milik ayahnya. Namun Rene menanyakan kopernya. Ketika menanyakan akan kematian ayahnya, dua polisi tersebut mengungkapkan bahwa ayahnya ada dalam bisnis yang berbahaya. Rene pun menyangka kedua polisi itu telah menutup semuanya. Rene pun memberitahu apa yang ada di lingkungannya. Lanjut, kita diperlihatkan rumah Sultan yang dijaga oleh ketat konco-konconya. Ternyata itu adalah rumah mafia yang dulu membunuh Javir.
Dia bernama Natalia yang sedang berlatih bela diri. Natalia kedatangan kakaknya yang bernama Ivan. Ivan pun menanyakan uang yang hilang juga memarahinya. Taken his life without permission. His father is demanding. I know, Natalia. Not have a watchdog over me. Ivan pun meminta agar Natalia mengganti semua kerugian yang telah dilakukannya. Terlihat juga Rene yang menceritakan tentang Javier kepada Joy. Juga memberitahu akan video instruksional yang ada di iPad-nya. Lalu ada wanita yang memberi surat penagihan, yang dimana Javier terlambat membayar hipotek selama 6 bulan, dan Jim pun terancam akan digusur. Tidak lama datang promotor pertandingan yaitu Jones atau Jomblo Nelangsa, yang dulu memesan pertarung kepada Javier. Dia menawarkan Rene untuk melatih algojo-algojonya, namun belum ada kesepakatan. Lalu Jones pergi, begitupun Rene. Suara telepon berbunyi dan ternyata ada telepon dari paman Zoe yang memberi nasihat kepada Zoe. Seketika Zoe melihat iPad Javier. Ini isi dari video Javier. A caveman, but hey. But you don't send him to you sometime. Tried to ride your motorcycle? No, so fast, too fast. I went running after him. Would have been so proud of you. Anything. But you never give up. Hey, it's a battle. You can bring any of your opponents to their... You are a dragon. Lanjut, Zoe pun melihat motornya yang langsung digunakannya untuk mengelilingi kota. Dalam suasana berduka di tempat Jim, Zoe berkata kepada Rene akan tetap tinggal di Jim dan akan membayar keterlambatan pembayaran hipotek, juga membayar kematian Javier. Karena Zoe mempunyai tekad yang kuat, lalu Rene pun memberitahunya akan pertarungan ilegal atau jalanan. Ketika menonton pertarungan, Rene melihat Feodor, bos mafia yang dulu ada di rumah Natalie. Di saat Rene akan pergi, dia dihalangi oleh anak buah Feodor lalu menghampirinya. Feodor pun berbelasungkawa atas kematian Javier. Feodor juga sedikit shock karena Rene membawa Zoe. Feodor menyebut Zoe adalah naga emas. Namun Feodor memberitahu bahwa ini adalah pertarungan jalanan sambil menunjuk ke arah ring. Kita lihat sedikit cuplikan pertarungan antara dua ciwi-ciwi. Keesokan harinya, ketika Zoe berkata kepada Rene bahwa Feodor menyukainya, namun Rene berkata bahwa Feodor berbahaya. Lalu Jones datang yang langsung menawarkan akan kesepakatannya dengan Zoe. Zoe pun menerimanya, akan tetapi Rene marah dan tidak ingin Zoe masuk ke zona seperti Javier dulu. Dengan penuh keterpaksaan, Rene pun menuruti apa yang Zoe mau dan melatihnya. Namun ketika latihan, Zoe dibuat keluar ring terus oleh anak didik Rene. Ketika istirahat, Zoe ngamuk, juga ngacak-ngacak kamar Javier, dan ternyata dia mencari jam yang diberikan Zoe kepada Javier. Di saat latihan lagi, Zoe tidak bisa mengontrol emosinya sehingga Rene pun menasihatinya. Hingga Zoe bisa melakukan apa yang Rene mau. Di saat itu juga Jones datang dan meminta Zoe bertanding. Scene berpindah ke dimana ada dua insan yang sedang bertarung di ring jalanan. Kita lihat pertarungan antara si Ken dan si Goldberg Mini. Tak lama, Zoe pun datang bersama Rene, dan Jones pun menghampirinya. Mereka malah berdebat karena lawan Zoe Mayra bukan Harley. Rene berkata selalu ada masalah ketika berhubungan dengan Jones. Rene juga takut Zoe tidak bisa melawan petarung yang baru, yaitu Harley. Ini saatnya kita lihat pertarungan antara Zoe versus Harley. Hingga Zoe pun menang dan dijuluki sebagai naga emas.
Scene berpindah lagi ke rumah Sultan Mafia yang dimana Natalia sedang berjalan menuju wanita seksoy dan mereka pun celepot. Aji, lebay. Di lesbong. Lalu Natalia ke ruangan Feodor dan Feodor pun menanyakan berkas juga uang yang hilang oleh Natalia. Lalu Natalia berkata, A street fighting championship next month. When it is paid, you are to leave and never come. Feodor pun pergi. Akan tetapi sebelum pergi dia menghampiri dulu wanita seksoy juga menghirup wangi keteknya yang seperti bawang. Hidih. Ajik. Kembali ke Zoe yang sedang ada di gym dan ada juga debt collector yang menagih setorannya. Yang membuat Zoe harus membayarnya. Di malam harinya terlihat Zoe sedang bertarung dengan wanita si cepak landak. Zoe pun memenangkan pertandingan dengan jurus tendangan mantan. Semua penonton pun bersorak untuk kemenangan Zoe, juga terlihat ada Feodor di sana. Untuk merayakan kemenangan, mereka pun minum tamulawak sambil tertawa. Orang-orang yang ada di gym pun bahagia. Malam ini, Zoe pun akan bertanding lagi di arena jalanan. Ini dia pertandingan Zoe yang sangat epik. Akan tetapi, lawannya sedikit tangguh. Ketika Brick, Jones, dan Rene memberitahu jalan untuk bisa membalaskan dendamnya. Namun, Zoe harus menang di pertandingan ini. Ketika lawannya dikunci oleh Zoe, dia meminta Zoe untuk mematahkan tangannya agar keluarganya tidak dibunuh. Di saat Zoe, Rene, dan Jones ada di ruang ganti, Feodor pun datang. Dia menawari Zoe untuk bergabung di pertandingan Street Fighting Championship. Zoe pun bersemangat mengikutinya. Kita lihat cuplikan-cuplikan pertarungannya. Hingga Zoe pun masuk ke semifinal. Zoe pun bergegas dengan motornya menuju pertandingan semifinal. Terlihat paman Zoe yang bernama Ray pun hadir untuk menonton pertandingan semifinal Zoe. Dan pertandingan pun dimulai. Shen pun mengeluarkan skill mitiknya hingga menumbangkan musuhnya dengan cepat. Seketika itu juga, Zoe menunjuk Natalia untuk menjadi lawannya di final. Namun, si koplok Natalia yang terlihat ceria tapi menderita berbisik pada algojonya. Yang mengejutkan, ada Ivan di sana yang mengajak Natalia untuk makan. Scene berpindah ketika Zoe dinasehati oleh pamannya Ray. Saat Ray pergi, Feodor datang dan mengajaknya makan malam. Namun dia melihat algojo Natalia yang besar seperti Big Show, ternyata Zoe dibawa ke hadapan Ivan dan Natalie. Setelah lama, Natalia ngebacot kepada Zoe, ini yang terjadi. Won't disappoint. It's always been Things we don't want to do. But we can't give them what they want, can we? You will throw the fight. Your payment will be 100,000. Don't be like your father, huh? He didn't cooperate either. Di saat Natalia akan membunuh Zoe, beruntung Ivan segera memberhentikannya, juga melepaskan Zoe. Terungkap juga Zoe akan melawan pacar Natalia si lesboy. Keesokan harinya, Zoe terkapar di depan tempat gymnya. Lalu ketika Zoe sadar, dia sedang diobati oleh Rene. Ada juga pamannya yang menasehatinya lagi. Akan tetapi, Zoe bersikeras ingin berjuang demi Javier. Hingga Zoe melihat video jurus yang direkam oleh Javier, seketika juga Zoe pun berlatih. Water. Spear your adversary right to the core.
Dengan waktu yang mendesak, Zoe terus berlatih karena beberapa hari lagi akan bertanding di final melawan si Lesboy. Hari di mana final pun dimulai. Akan tetapi, Zoe menerima pesan bahwa pamannya diculik. Zoe dan timnya merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Natalia dan Feodor menjanjikan kesepakatan di dalam mobil. Dragon wins. I leave. City. Sebelum melihat pertandingan si Lesboy dan Zoe, kita diperlihatkan pertarungan antara dua insan. Lalu terungkap di sini, yang menculik paman Zoe adalah Algojo Natalia yang seperti Big Show. Lanjut ke pertandingan antara dua insan, yang dimenangkan oleh salah satunya yang berewokan juga mapan tampan dermawan, kahayang si mantan. Ajik ini mantan deh. Dan inilah dia yang paling ditunggu-tunggu, pertandingan antara Zoe versus si Lesboy yang sedikit ngageboy kabeki si Pakboy. Ajik Pakboy. Host pun memanggil keduanya, penonton pun bersorak, suasana pun ikut bergejolak. Darkness, Aleve! Final round ending only. Dan wasit pun menengahi di arena. Di saat itu pun Jones mencari paman Zoe. Suasana pun sangat menegangkan. Dan kelabronya ruput kopi lah beak aja. Mana kope? Kope! Inilah dia pertarungan yang sangat penuh dengan skill mitik pun dimulai. Ketika bel tanda break menyala, mereka masih sama-sama nafsu. Di saat yang sama, Jones menemukan si Big Show yang sedang menyekap paman Zoe dan ini yang terjadi. Well done. Are you ready to rock? Kita lihat lagi pertandingan ronde kedua yang dimana Zoe sedang berjuang melawan si Lesboy. Dan juga Jones yang sedang berjuang untuk menyelamatkan paman Zoe. Namun Zoe kehilangan konsentrasinya karena mengingat pamannya. Akan tetapi pamannya bersama Jones berhasil melumpuhkan Algojo Natalia. Di saat-saat menegangkan yang dimana Zoe sedang dikunci oleh si Lesboy, Natalia terlihat bahagia. Hingga terungkap sebuah fakta bahwa Natalia lah yang mencuri semua uang Ivan. Seketika Ivan pun kecewa terhadap adiknya ini. What now, little field mouse? Di saat Zoe hampir tidak sadar, dia mengingat Javier juga melihat pamannya yang selamat. Karena hal itu, membuat power juga skillnya melonjak hingga membalikkan keadaan. Lalu, Natalia pun terbang kering. Tidak banyak lama, Zoe melawan Natalia juga si Lesboy hingga keduanya ngajongkeng tidak berdaya. Ketika Natalia meminta untuk dibunuh, ini yang dikatakan oleh Zoe. Yang lebih dan lebih mengejutkannya lagi, si Jones adalah polisi yang langsung menangkap si Natalia yang bau tarasi. Lebok aja Dan inilah akhir dari film ini. Terlihat Jones, Rene, dan timnya juga pamannya Zoe sangat bahagia. Apalagi Zoe sangat puas dan bahagia karena selain dia bisa mengatasi sampai tuntas masalah Javier, dia juga jadi lebih kuat dan bisa melanjutkan cita-citanya di pertandingan legal seperti MMA. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Chokehold ini? Seperti biasa, sedikit pesan di film ini. Terkadang hidup ini perih. Akan tetapi, perihnya hidup di dunia ini yang akan menjadikan modal berjuang untuk bahagia di masa depan. Lamun cek Sunda, nama kaperi kudu jadi perah. Buat kalian penonton setia Bropiumax, semoga perjuangan kalian untuk masa depan berjalan dengan lancar. Amin! Namun seperti biasa, tidak lupa juga dengan kopai. Suruput dulu. Ayo kopina ya. Ajik panas, goblok, panas. Madap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.